أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dengan iman yang kokoh, yang mendorongnya rela hijrah meninggalkan kampung halamannya, harta kekayaan dan karya usahanya, berpisah dengan anak dan istrinya, orang tua dan sanak saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan amal perbuatan yang berat dan membutuhkan banyak pengorbanan. Apalagi jika amal-amal yang tersebut diikuti dengan jihad di jalan Allah, yaitu dengan mengorbankan harta kekayaan dan jiwa raganya. Untuk orang-orang yang berbuat demikian, Allah akan memberikan penghargaan yang tinggi serta keberuntungan dan kebahagiaan. Adapun orang mukmin yang tidak hijrah dan tidak jihad di jalan Allah, meskipun mereka menyediakan minuman bagi para jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram, penghargaan Allah kepada mereka dan pahala yang diberikan kepada mereka tidak sebesar apa yang diterima oleh orang-orang yang hijrah dan berjihad fisabilillah. Tentang amal seseorang yang tidak didasari dengan iman kepada Allah, akan sia-sia amal itu, karena orang kafir tidak akan memperoleh pahala di akhirat. Mari kita perhatikan, mari kita perbaiki iman kita. Kemudian marilah kita berhijrah dan marilah kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita menuju kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan marilah kita berjihad di jalan Allah. Jihad termasuk menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Itu adalah juga jihad fisabilillah. Mudah-mudahan umat yang ada di bumi ini, mereka semuanya senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan beramar ma'ruf, maka akan menjadikan bumi ini menjadi bumi yang damai, bumi yang aman, nyaman, dan sejahtera. Dan dengannya beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, pada hakikatnya adalah meredam adab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dengan tangan kita, mari dengan lisan kita, mari dengan hati kita, kita memohon kepada Allah agar kemungkaran-kemungkaran segera dihentikan, karena bisa memanggil datangnya bencana. Apabila bencana itu datang, maka tentunya kita akan rugi. Semua umat akan meninggal dunia. Baik orang yang baik maupun orang yang jahat, semuanya pasti akan mati. Mudah-mudahan kita mampu berjihad fisabilillah. Termasuk juga jihad fisabilillah adalah mendermakan harta benda kita dan jiwa kita untuk kepentingan agama Allah al-Islam ini. Dan termasuk mendermakan harta benda kita dan jiwa kita untuk saling membantu di dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam ini. Mudah-mudahan Allah menyatukan umat Islam ini sehingga umat Islam akan menjadi kokoh dan akan menjadi payung perdamaian di antara umat-umat yang ada di bumi ini, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat Nabi. Ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, ayat yang 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Betapa indahnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang telah dibina, dipersaudarakan oleh Rasulullah, sehingga menjadi percontohan buat kita umat-umat yang ada di bumi ini. Masih dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqataluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang besar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang telah menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi luar biasa, mudah-mudahan kita semuanya umat ini belajar kepada sejarah perjuangan bangsa ini. Jadi para pahlawan pendahulu kita, mereka mengorbankan harta dan benda mereka untuk meraih sebuah kemerdekaan ini. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan senantiasa kepada para pahlawan kusuma bangsa yang telah terukir sejarah kepahlawanannya. Selalu kita doakan kepada Allah mereka, semoga Allah anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah kepada para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Indonesia ini, seperti perjuangan 1945. Berapa banyaknya para syuhada yang telah gugur untuk membela, untuk mencintai tanah air kita ini. Mari kita menjadi penerus perjuangan bangsa untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, serta mendermakan harta dan jiwa kita untuk kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Dan juga termasuk jihad itu adalah menahan hawa nafsu kita, mendidik nafsu amarah,
nafsu lawamah, nafsu sofiyah, menjadi nafsu yang mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Mari kita perhatikan dalam surat ketiga Ali Imran, ayat yang ke-168. Mereka orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Nah, ini adalah perilaku dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, di mana mereka tidak mau jihad fisabilillah, mempertahankan bumi tempat dia dilahirkan, tempat dia menyembah kepada Allah, dan tempat dia meninggal dikuburkan nanti, dan bahkan kita akan dibangkitkan dari bumi kita ini. Oleh karena itu, mari kita cintai bumi kita ini dengan cara kita mentaati peraturan-peraturan Allah dan peraturan-peraturan Rasulullah serta ulil amri yang ada, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Itu surat ketiga 169. Kemudian 170-nya. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 171-nya, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Yaitu 172-nya, orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya ketika ada orang-orang yang mengatakan padanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan sebaik-baik pelindung. Surat Ali Imran ayat 173. Jadi mari kita pahami mulai dari ayat 168 sampai 173 betapa luar biasanya kegigihan para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita yang senantiasa memberikan tauladan yang luar biasa kepada kita untuk kita bersiap siaga senantiasa berada di bumi ini untuk senantiasa
waspada terhadap hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam negeri ini. Misalnya dalam surat Ali Imran 200, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Mari sekali lagi kita didik anak-anak kita untuk bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di dalam hidup ini. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Termasuk mereka golongan orang-orang yang akan selamat di dunia dan sampai di akhirat itu, yaitu umat yang senantiasa beriman, kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini tahun 1945. Ini menjadi pelajaran yang berharga kepada kita agar kita menjadi insan-insan yang merdeka zahir dan batin, yang akhirnya akan mampu menjadi insan-insan yang bisa membangun kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat dan terhindar dari api neraka. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan cara satu, jihad dengan lisan dan tulisan, yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasulullah SAW telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaku qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awthani. Hari kiamat tidak akan tiba sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, hadis yang semakna ada dalam riwayat Imam Muslim. Yang kedua, jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah, mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, memproduksi dan membeli barang-barang yang berharga untuk bekal kita umat Islam ini, baik berupa makanan, pakaian, keperluan lain-lain yang dibutuhkan. Jadi harta benda kita belanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat Islam dan seluruh umat di bumi ini. Karena umat Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian
Yang ketiga juga jihad dengan jiwa, yaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan umat Islam dan agar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap jaya, sedang kalimat orang-orang kafir menjadi hina. Allah dan Rasul-Nya senantiasa menolong para hamba-hambanya yang senantiasa menolong agamanya. Dalam hubungan dan ketiga perincian jihad di atas, Rasulullah bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa, dan lisanmu. Hadis Imam Abu Dawud dan hadis sahih. Adapun hukum-hukum jihad di jalan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, fardu ain, berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam, wajib dihalau. Agresor yang merampas tanah umat Islam, maka umat Islam memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menghalau para penjajahan-penjajahan di atas dunia ini. Dan alhamdulillah, pelajaran yang berharga dari peperangan 19 Agustus 1945, 17 Agustus 1945 menjadi pelajaran yang berharga. Mari kita bersama jaga keutuhan negara kita ini. Kita sudah dalam keadaan merdeka. Mari kita membangun negara kita ini. Mudah-mudahan doa kita, negara kita ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana dalam surat Saba ayat 15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing para pemimpin-pemimpin kita, para menteri-menteri kita, dan para bupati-bupati kita, para gubernur-gubernur kita, dan seluruh umat yang ada di bumi ini, wabil khusus di bumi Indonesia. Mudah-mudahan corona segera sirna. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika minal kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal fasikin. Allahumma inna na'udzubika minad dolimin. Allahumma inna na'udzubika minal musyrikin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semuanya, wabil khusus para sahabat-sahabat di Angkatan Laut yang gugur dalam tugas. Marilah kita doakan, mudah-mudahan semuanya yang beriman takwa, Allah wafatkan mereka, golongkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. 53 prajurit kita, ya, kebanggaan bangsa Indonesia telah gugur dalam tugas. Mudah-mudahan mereka semuanya husnul khotimah, dan seluruh anak, istri, serta keluarga besar mereka mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran Allah, dan anak cucunya mudah-mudahan bisa melanjutkan cita-citanya menjadi prajurit-prajurit yang beriman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Bapak aparat polisi yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, menjaga keamanan bumi ini. Juga bapak-bapak di Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara,
Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah-langkah mereka termasuk jihad fisabilillah yang akan mendapatkan keuntungan dunia sampai akhirat dan akhirnya bisa dimasukkan surga bersama Allah, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digolongkan Allah, yaitu di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini bagi diri kami, keluarga besar kami, dan umat yang ada di bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.